Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, renungan hari ini dengan tema pemenuhan janji. Nas yang mendasari dari Galatia 3 ayatnya yang ke-18 yang demikian tertulis. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Bapak Ibu yang terkasih, kata janji dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari bahasa Inggris yang berbunyi promise, yang diturunkan dari bahasa Latin promisio. Janji selalu melibatkan dua orang atau pihak dengan tujuan yang sama. Allah yang dikenal oleh umat Yahudi dan juga oleh umat Kristen adalah Allah yang dikenal sebagai Allah perjanjian. Sejak awal, kisah di dalam Alkitab, perjanjian antara Allah dengan manusia sudah ditentukan. Penulis surat Galatia kembali mengingatkan perjanjian antara Allah dengan manusia, khususnya dengan Abraham, yang diyakini sebagai bapa orang percaya. Perjanjian dengan Abraham bukan sekedar perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang menentukan keselamatan seluruh umat manusia di dunia. Dengan demikian, perjanjian ini sangat penting. Tidak ada apapun yang dapat membatalkannya, tak terkecuali hukum Taurat. Meterai dari seluruh perjanjian antara Allah dan Abraham ada di dalam diri Yesus Kristus. Ia adalah wujud kasih karunia Allah terhadap manusia yang berdosa. Di dalam Yesus, janji keselamatan dari Allah kepada seluruh keturunan Abraham mendapatkan pemenuhannya. Teks Alkitab hari ini kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa keselamatan yang diterima adalah kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Ini adalah pemenuhan janji Allah kepada Abraham. Kita semua dipanggil untuk mewujudkan janji keselamatan itu dengan hidup sesuai kasih
karunia Allah. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Pengasih, dengan rendah hati kami bersyukur atas sabda-Mu melalui pembacaan Alkitab, renungan, puji-pujian yang boleh kami dengar bersama hari ini. Kiranya firman-Mu senantiasa hidup di dalam setiap kami. Pada kesempatan ini kami ya Tuhan hendak menaikkan doa syafaat untuk setiap pergumulan tiap-tiap keluarga, agar sehati, sepikir di dalam kerukunan, keharmonisan, di dalam mengatasi permasalahan apapun, untuk bersatu dan sepakat dalam mencapai satu tujuan yang baik. Kami juga berdoa untuk segala harapan, cita-cita dari setiap kami, baik di dalam pendidikan, di dalam usaha-usaha meningkatkan perekonomian, baik yang berwira swasta, bekerja di sebuah perusahaan. Juga berdoa bagi setiap kami yang sedang mencari pekerjaan, memulai keluarga baru, menantikan pasangan hidup, menantikan keturunan. Juga untuk setiap cita-cita yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa ini. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah masa pemulihan di dalam setiap tindakan-tindakan perawatan rumah sakit dan pengobatan dari rumah. Obatan-obatan yang dikonsumsinya juga bagi anggota keluarga yang mendampingi agar diberikan hati yang tulus dan tetap semangat dalam membantu kesembuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit menahun, yang harus minum obat secara rutin dan kadang berkunjung ke rumah sakit untuk berobat secara berkala. Kiranya Tuhan pulihkan, berangsur-angsur kembali sehat dan dapat beraktivitas kembali, dan dapat bersekutu bersama kami di dalam setiap ibadah. Dan tetap semangat dalam menjalani proses tiap-tiap yang diarahkan oleh medis. Inilah doa kami, doa yang tidak sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan gereja, kiranya Engkau semakin memberkati mereka, sehingga mereka semakin setia melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, berkatilah keluarga mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah kesehatan mereka, sehingga mereka nantinya dapat melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan berikanlah mereka hati yang sungguh untuk melayani Engkau dan melayani sesama dengan baik nantinya. Ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk program kerja gereja. Kiranya program gereja yang sudah disusun dan direncanakan dengan baik ini nantinya dapat dijalankan dengan baik ya Tuhan, sehingga program gereja yang sudah disusun ini nantinya berdampak baik bagi orang-orang di sekitar gereja ya Tuhan, dan nantinya program kerja ini dapat berdampak baik bagi orang-orang yang dilayani ya Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk tim multimedia. Kiranya Engkau memberkati tim multimedia sehingga dapat menyelenggarakan ibadah hybrid dengan baik ya Tuhan. Berkatilah seluruh peralatannya, berkatilah kesehatan mereka sehingga nantinya ibadah hybrid ini dapat diselenggarakan dengan baik dan ibadah ini nantinya dapat memberkati banyak jemaat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruh pemimpin bangsa ini, kiranya mereka selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Mampukan mereka untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati dalam menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa
agar keadilan dalam negeri ini agar lebih adil dan merata. Engkau yang memberkati setiap hakim, yang memberikan hukuman yang adil kepada setiap masyarakat maupun pemimpin kami yang melakukan kesalahan, sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan yang merata untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga memohon pertolongan Engkau untuk membantu kami sebagai bagian dari negara ini dalam menyadari betapa pentingnya vaksin, dan Engkau juga yang tetap menguatkan pemerintah beserta tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka agar pelaksanaan vaksinasi booster ini dapat berjalan dengan lancar dan lebih cepat, sehingga pandemi yang sedang terjadi saat ini bisa segera berakhir. Tuhan, kami berdoa kepadamu khususnya untuk beberapa saudara-saudara kami yang di daerahnya sedang tertimpa bencana seperti angin ribut, banjir, maupun tanah longsor. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka agar tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan bila pintu surga dibuka, selesailah sudah susah dan lelah, dan ku dengar suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah